welcome back to my podcast. Jadi hari ini kita akan membahas terjadinya sejarah Sumpah Pemuda. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Sumpah Pemuda? Bagaimana ikrar Sumpah Pemuda? Dan bagaimana sejarah terjadinya Sumpah Pemuda? Yuk kita kupas tuntas. Kalian pasti nggak asing dong sama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan ikrar kebangsaan yang dirumuskan melalui sebuah putusan Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sudah lama sekali ya Kongres Pemuda diadakan. Walaupun sudah lama, Sumpah Pemuda masih terus diperingati setiap tanggal 28 Oktober loh friends. Tujuan dilakukannya upacara Sumpah Pemuda untuk mengingat kembali perjuangan para pemuda pendahulu dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih siapa aja panitia dalam Kongres Pemuda pertama? Yuk kita cari tahu. Panitia Kongres Pemuda pertama terdiri dari Ketua Muhammad Tabrani, Wakil Ketua Sumarmo, Sekretaris Jamaluddin Adinegoro, Bendahara Suwarso, anggota Bader Johan, Jan Taulet Soulewitz, Paul Pinontoan, Ahmad Hamami, Sanusi Pane, dan Sarbani. Selanjutnya kita akan membahas panitia dalam Kongres Pemuda kedua yang terdiri dari Ketua Sugondo Joyopuspito dari PPPI, Wakil Ketua Raden Mas Joko Marsaid dari Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon, Bendahara Amir Sarifuddin dari Jong Bataksbon, pembantu pertama Johan Mahmud Jaja dari Jong Islam Bon, pembantu kedua Raden Kodjo Sungkono dari Pemuda Indonesia, pembantu ketiga Rumondor Cornelis Lefran Senduk dari Jong Celebes, pembantu keempat Johannes Laimena dari Jong Ambon, pembantu kelima Muhammad Rohjani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Setelah diadakannya Kongres Pemuda pertama pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal, mulai dari susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, hingga peran bahasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, kembali lagi diadakan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI adalah sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres ini bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia yang telah tumbuh di dalam benak dan sanubari pemuda-pemudi. Sebelum kongres itu digelar, para pemuda telah mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada tanggal 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Mereka membahas tentang pembentukan panitia, susunan acara kongres, waktu, tempat, dan biaya. Kemudian pertemuan itu menyepakati bahwa Kongres Pemuda kedua akan diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Rapat pada malam hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolieke Jongenlingen Bonn atau KJB. Ketua Kongres Sugondo Joyopuspito memberi sambutan. Ia berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum, pendidikan, dan kemauan.
Rapat pada pagi hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di gedung OS Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Punor Moelan dan Sarmidi Mongon Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat pada sore hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kemudian Ramelan mengemukakan tentang gerakan kepanduan yang tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak yang disiplin dan mandiri. Hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Theo Pengamanan menyampaikan bahwa pandu sejati adalah pandu berdasarkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air Indonesia. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman melalui lantunan biola. Lagu tersebut disambut dengan sangat antusias oleh peserta kongres. Kemudian kongres ditutup dengan pembacaan sebuah keputusan oleh Sugondo Joyo Puspito. Keputusan ini dirumuskan oleh Muhammad Yamin. Hasil Kongres Pemuda kedua yang telah dirapatkan selama 2 hari dan paling signifikan adalah Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar ini adalah pernyataan kebangsaan pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan agama. Menyatukan keyakinan mereka bahwa tumpah darah bangsa Indonesia dan bahasa persatuan ialah Indonesia. Keyakinan itu lalu disebarluaskan untuk dijadikan asas bagi semua perkumpulan kebangsaan Indonesia setelah peristiwa Kongres Pemuda kedua. Nah, hasil Kongres Pemuda kedua diputuskan ikrar. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu tadi terjadinya sejarah Sumpah Pemuda. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari terjadinya Sumpah Pemuda. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya dari awal hingga akhir. Goodbye semuanya, see you di podcast saya selanjutnya. Terima kasih. I'm the first to say that I'm not